algoritma yang sebelumnya yang udah kita pelajari, yaitu tadi ada BFS, ada DFS, ada DLS, IDS, dan backtracking. Nah, apa kelebihan dan kekurangannya? Jadi di sini BFS itu, dia itu kelebihannya itu solusi dengan minimum step, tapi kekurangannya dia exponential space untuk kapasitas memorinya. Kalau DFS lebih efisien untuk satu solusi, tapi kelemahannya, kekurangannya itu lintasannya dapat terlalu panjang, gitu ya. Karena kan DFS ini dia mencarinya kedalaman, sedangkan kalau BFS itu melebar dulu, gitu ya. Jadi kalau punya kedalaman, bisa aja nih solusinya tidak ditemukan, itu kelemahannya. Tapi kalau punya DLS, itu adalah merupakan variasi dari DFS. Karena tadi di sini lintasannya tidak ada batasannya, jadi di DLS ini itu dikasih suatu batasan gitu ya pencariannya. Sehingga kekurangannya itu solusinya bisa aja tidak ditemukan, seperti itu. Jadi di sini kekurangan dari DLS itu adalah solusinya bisa aja tidak ditemukan. Kemudian algoritma selanjutnya itu ada IDS, Square DLS. Jadi dia akan mengiterasi, mengulang gitu ya. Misalnya di level 0. Kan kalau pohon itu ada level 0, level 1, 2, dan seterusnya gitu ya. Jadi dia akan menambah, increment setiap levelnya. Dia akan mengulang lagi mencarinya gitu dengan menggunakan DLS ini. Nah, kemudian kalau umpamanya backtracking, nah backtracking ini ada semacam membunuh simpul gitu ya. Kalau umpamanya dia simpul itu tidak mengarah ke goal, maka simpul itu akan dimatikan gitu. Nah, itu merupakan basis dari DFS karena pencariannya secara mendalam dulu gitu ya, ke kedalaman dulu gitu. Nah, sekarang kita akan pelajari ini algoritma branch and bound atau BNB. BNB di sini, langsung aja di sini, itu adalah BFS ditambah dengan list cost search gitu ya. Jadi nanti kalau punya backtracking gitu ya, kalau punya backtracking, ini ada root, kemudian ada anaknya. Kalau ini tidak memenuhi aturan, maka ini dimatikan gitu ya. Kalau ini memenuhi, maka dia akan dikembangkan lagi gitu ya, sesuai urutan DFS dia kedalaman dulu gitu ya, baru nanti ke samping. Nah, tapi kalau BNB ini dia akan membangkitnya itu secara menyamping dulu. Jadi ketika udah ada akar gitu ya, ini akan dibangkitkan dulu. Kemudian nanti anak selanjutnya yang akan dibangkitkan itu sesuai dengan cost-nya gitu. Misal cost-nya itu minimum gitu ya, minimum. Kalau umpamanya ini 30, ini 20, ini 10, maka yang akan dibangkitkan adalah yang ini dulu gitu ya. Tapi kalau BFS biasa, dia akan dibangkitkan sesuai urutan gitu ya, urutan. Maka bedanya seperti itu. BFS murni, BSF murni, yang ini dia akan dihidupkan secara menyamping dulu. Kemudian, makanya dibilang Vivo itu, karena kalau umpamanya ini urutan kedua, ketiga, keempat, maka nanti ini akan dibangkitkan dulu gitu ya. Misal gini. Seperti itu. Dibilang Vivo seperti itu. Nah, tapi kalau BNB, BFS plus list cost search, berarti ada semacam simpul itu mempunyai cost, mempunyai biaya. Nah, cost simpul yang akan dibangkitkan itu adalah biaya atau cost dengan minimum, misalnya mencari yang minimum gitu. Jadi di sini kita akan mengenal namanya nanti ada suatu nilai takdiran. Ini adalah cost dari simpul itu sendiri. Sehingga simpulnya yang akan diekspand itu tidak lagi berdasarkan urutan seperti BFS itu tadi. Tapi dia berdasarkan cost yang paling kecil atau least cost search kalau pada kasus minimasi gitu ya. Kasus minimasi misal TSP kita mencari jarak yang terpendek, maka cari cost yang nilainya paling kecil di antara anak yang udah terbangkitkan, udah muncul seperti itu ya. Itu pembukaan untuk BNB ini.
Nah, kemudian di sini kita akan mengulas tentang BNB versus backtracking gitu ya. Nah, bersamaannya pencarian solusi dengan pembentukan pohon. Jadi sama-sama bentuk pohon gitu ya. Kemudian juga ada istilah nanti membunuh simpul bagi yang tidak mengarah ke solusi ataupun dia tidak sesuai dengan aturan yang diminta, maka simpul itu akan dibunuh atau dimatikan. Alias kita tidak mengembangkan atau tidak menurunkan lagi anak-anaknya. Nah, perbedaannya secara natur persoalannya, kalau backtracking itu biasanya umumnya persoalan non optimasi. Kalau BNB itu untuk persoalan optimisasi gitu ya. Kemudian kalau secara pembangkitan simpulnya, nah ini kelihatan banget kalau di cara pembangkitan simpulnya. Kalau backtracking umumnya secara DFS, berarti dia secara kedalaman dulu ya. Secara kedalaman, kalau umpamanya nanti simpulnya mati, baru dia nanti membangkitkan di sampingnya, seperti itu. Kalau di MB, beberapa aturan tertentu. Pembagian tanah sesuai beberapa aturan tertentu. Misal aja, pembangkitannya sesuai dengan cost yang terendah gitu ya, kalau pada persoalan kita tadi TSP misalnya. Jadi mencari cost yang paling rendah. Jadi ada aturan-aturan tertentu. Jadi bukan berdasarkan urutan munculnya simpul itu, tapi berdasarkan cost-nya. Jadi jelas perbedaan BNB dengan backtracking gitu ya. BNB itu ada cost-nya, ada biayanya. Backtracking itu secara DFS tetap sesuai urutan gitu. Kemudian kita akan mengenal di sini ada fungsi pembatas. Algoritma BNB juga menerapkan pemangkasan pada jalur yang dianggap tidak lagi mengarah pada solusi, seperti backtracking tadi ya. Ada pembunuhan simpul, seperti itu. Nah, kriteria pemangkasan secara umum itu bisa aja dilihat dari nilai simpul tidak lebih baik dari nilai terbaik sejauh ini. Simpul tidak merepresentasikan solusi yang visible karena ada batasan yang dilanggar. Solusi pada simpul tersebut hanya terdiri pada satu titik. Jadi itu nanti akan dibatasi. Contohnya ini pada persoalan N-ratu gitu ya, di mana aturannya itu ratu itu tidak boleh diletakkan pada satu baris yang sama, satu kolom yang sama, pada satu diagonal yang sama. Jadi misal kalau umpamanya saya meletakkan ratu di titik yang hitam ini, maka tidak boleh saya meletakkan ratu berikutnya pada titik yang berwarna abu-abu ini. Karena tadi aturannya tidak boleh meletakkan pada diagonal, baris, dan kolom yang sama. Seperti itu. Nah, ini kalau kita mengulas tentang algoritma backtracking dengan persoalan 400 gitu ya. Persoalan 400. Nah, caranya itu, jadi misalnya di atas ini masih kita membangkitkan root gitu ya. Membangkitkan root berarti masih katakanlah charter kita gitu ya, pattern charternya 4x4 tadi ya. Ini masih kosong yang di atas ini. Nah, sedangkan yang kalau algoritma backtracking itu pengembangan dari DFS ya, berarti dia mengembangkannya ke dalam dulu, kedua, ketiga gitu, bukan kedua ke 18, tapi dia ke bawah dulu, DFS dulu gitu ya, kalau backtracking. Nah, berarti di sini kalau di simpel 2, kalau misalnya ini artinya X-nya sama dengan 1, berarti satunya pada baris pertama itu kita letakkan pada kolom ke-1. Kalau X sama dengan 2, ratunya pada baris pertama diletakkan pada kolom kedua. Jadi misal nih kalau di simpul 2, ini kan dibangkitkan simpul 2 dulu. Berarti di sini misal ada 4 gitu ya. Ada 4. Nah, berarti di sini kalau dia pada kolom ke-1, berarti di sini nih. Berarti di sini ratu pertama saya letakkan. Kemudian setelah itu saya ke baris kedua. Ini ibaratnya baris kedua nih. Ini baris kedua.
Ini baris pertama gitu ya. Ini baris ketiga, ini baris keempat. Jadi pada baris kedua berarti yang baris ke ini nih, yang kedua. Baris yang ini. Nah, itu saya pergi ke kolom kedua. Karena kan kalau kolom pertama udah nih ya. Jadi yang diisi adalah yang ini dulu nih, kolom kedua. Ternyata kalau kolom kedua itu satu diagonal nih sama yang di atas. Maka ini kita bunuh gitu ya. Kalau umpamanya kolom yang saya letakkan ini di sini tadi, berarti kalau yang 8 ini simpel 8 gitu ya. Sini ada 4, berarti di sini 1 tadi. Dia berada di kolom ketiga pada baris kedua. Berarti di sini nih, ratu kedua. Melanggar aturan enggak? Dia berada pada baris yang sama antara 1 dan 2, ini tidak. Pada kolom yang sama juga tidak. Pada diagonal yang sama juga tidak. Oke, berarti ya yang 8 ini bisa nih kita bangkitkan seperti itu. Nah, begitu juga ke bawahnya. Kalau ada FS kita ke bawah lagi, kembangkan lagi, kita bangkitkan lagi. Begitu seterusnya. Sehingga nanti kita akan menemukan nih suatu solusi gitu ya, karena nanti di sini pada akhirnya juga akan mati gitu ya, melanggar aturan. Jadi satu kaki ini itu semuanya pada akhirnya akan melanggar aturan, sehingga nanti kita setelah selesai ini kita akan naik ke sampingnya, kita kembangkan nih untuk baris pertama lagi di pada kolom kedua. Nah, sehingga solusinya adalah yang merah ini. Jadi melewati 2, 4, 1, 3. Berarti kalau kita gambarkan, dia menghasilkan yang ini baris pertama itu di kolom kedua, berarti sini. Baris kedua itu di kolom keempat, berarti di sini. Baris ketiga. Nah, yang ini di kolom pertama dan baris yang keempat di kolom ketiga. Hasilnya seperti itu. Itu untuk backtracking gitu ya. Nah, kalau secara BFS ini berarti kita membangkitkan secara menyamping dulu, melebar dulu. Berarti dari 1 urutnya, kemudian anaknya yang di bawahnya ini ada 4 gitu ya. Ada 4 gitu ya. Itu dibangkitkan semua. Berarti 2, 3, 4, 5. Kemudian 2 ini dibangkitkan lagi, 6, 7, 8. Kemudian 3 ini dibangkitkan lagi, itu 9, 10, 11. 4 juga dibangkitkan, 5 juga dibangkitkan. Jadi ini level 0, level 1, level 2. Itu udah semuanya dibangkitkan. Kemudian level selanjutnya, level 3, kita bangkitkan, tapi dari yang 7 ini. Nah, ternyata di sini ada bond juga ya. Di sini dibilang ada branch and bond. Berarti ada satu aturan juga, di mana aturannya tetap kalau 4 ratu itu tidak boleh berada di kolom, baris, dan diagonal yang sama. Jadi kalau umpamanya 1 udah diisi, kalau kita baris kedua diisi juga, maka dia akan bentuk diagonal gitu ya. Diagonal ya, tadi. Nah, kalau umpamanya 1 udah diisi, baris keduanya kita isi di kolom kedua, yang ini, maka dia bentuk diagonal. Berarti makanya di sini dimatikan. Maka yang dibangkit adalah yang 7 sama 8. Begitu seterusnya. Jadi dia ke samping dulu gitu ya. Sehingga nanti diperoleh solusinya ini gitu. Nah, ini kan lebih banyak lagi dibandingkan yang tadi. Cara yang tadi ini lebih dikit, yang dibangkitkan lebih banyak gitu ya. Nah, solusinya itu ada di 2, 4, 1, 3. Baris pertama di kolom kedua, baris kedua di kolom keempat, baris ketiga di kolom ke-1, baris keempat di kolom ketiga. Itu secara BFS. Nah, gimana kalau secara BNB gitu ya? Nah, ini ada strateginya, strategi pencarian solusi 4 ratu menggunakan algoritma branch and bond. Nah, yaitu dengan simpul hidup yang menjadi simpul artinya yang diekspand gitu ya. Berarti simpul yang
dikembangkan, diturunkan lagi. Nah, itu adalah simpul yang mempunyai nilai cost gitu. Jadi nanti pada BNB ini ada cost dan yang dikembangkan adalah cost yang terkecil gitu. Itu cara membangkitkan simpulnya, cari cost yang terkecil. Nah, untuk setiap simpul X, nilai cost ini bisa aja dapat berupa jumlah simpul, panjang lintasan dari X ke simpul solusi. Misalnya ini untuk persoalan 400. Seperti itu. Jadi contohnya, misalnya kita asumsikan bahwa letak simpul solusi itu diketahui panjang lintasannya 4. Jadi maksud ini 1, 2, 3, 4. Jadi ada solusinya untuk simpul solusinya panjangnya itu ada panjang lintasan solusi itu ada 4. Nah, ini pada simpul 1 kenapa ada 4 gitu ya? Karena tadi asumsinya kita udah tahu nih solusinya itu maksimal 4. Karena kan pada matriks tadi kan cuma ada 4 baris ya. Jadi perubahannya panjang lintasannya ada 4 seperti itu. Nah, jadi di sini makanya simpul 1 ke simpul solusi ke 30 itu panjang lintasannya itu ada 4. Dalam arti cost dari simpul 1 ini ada 4. Nah, kalau cost simpul 3 itu kenapa 3? Ya kita hitung aja nih panjang lintasannya. Ini 1, 2, 3. Berarti ada 3 lintasan. Begitu juga ada yang 11 ini. Ada 2, maka panjang lintasannya adalah yang ini 1 sama yang ini. Kalau ini 1 karena dia cuma 1 lintasan. Nah, sebenarnya pada BNB ini tadi kan dia sebenarnya membangkitkan yang anak-anaknya gitu ya, anak-anaknya. Nah, ternyata yang 2 ini sama 5 ini dia tidak mengarah ke solusi. Sehingga di sini jika tidak ada simpul solusi di sepohan, maka costnya tak hingga. Jadi di sini kita kasih tak hingga. Nah, sedangkan 3 dan 4 memiliki cost yang sama gitu ya. Sebenarnya di sini masih ada bentuk lagi ya. Bentuk simpul lagi, kumpulan simpul lagi, cuman nggak digambarkan, kita anggap aja ada gitu. Jadi di simpul 3 dan 4 itu nilainya 3 sama 3. Nah, itu kan sama nih. Mana yang mau kita terserah kita. Mana yang mau. Misal nih, saya membangkitkan yang 3 dulu gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau nilainya sama, terserah mana yang mau dibangkitkan terlebih dahulu. Itu kalau pada BNB. Nah, gimana cara membentuk bentuknya seperti ini gitu ya. Nah, di sini ada nih kalau umpamanya kita lihat secara antriannya gitu ya. Misal di sini pada tabel ini maksudnya itu adalah kita menggunakan suatu antrian prioritas gitu ya. Misal 1 kita expand, maka akan menghasilkan simpul yang hidup itu ada 2, 3, 4, 5. Tapi cara penyusunannya adalah melihat cost yang paling kecil dulu. Berarti 3, 4, 2, 5. 3, 4, 2, 5 gitu ya. Berarti disusun berdasarkan cost terkecil dulu. Nah, kemudian ini kan paling depan sebagai kepalanya. Karena kalau antrian ada kepala gitu ya. Ini yang bakal diambil dulu yang angka 3. Kita ambil, kita expand. Kalau kita expand yang 3, maka di sini akan melahirkan 3 anak lagi gitu ya. 3 anak lagi ceritanya. Nah, sehingga kita mempunyai simpul yang hidup itu yang ini sekarang. Yang ini nih, simpul yang hidup. Kalau sampai 3 dikembangkan, berarti yang ini nih. Gimana cara nyusunnya? Ya, balik lagi dengan mempunyai nilai cost yang paling kecil lagi, yaitu 11 gitu ya. 11, 4. Jadi 11, 4. Baru 2, 5, 9, 10. 2, 5, 9, 10. Karena tak hingga. Jadi belakang disusun. Nah, ini berarti 2 dulu, 2 sama 4. Nilai 2 paling kecil nih. Maksud saya, simpul 11 paling kecil nih, dengan cost-nya 2 gitu ya. Simpul 11 yang ini, kita expand lagi. Kita ambil lagi kepalanya. Kita expand lagi, sehingga menghasilkan 2 anak. 22 sama 23. Kita susun lagi, sehingga menghasilkan seperti ini. Dengan urutan cost yang terkecil, sampai nanti 30 menemukan solusi. Nah,
Kemudian pada umumnya, jadi sekarang itu kan cos dengan 400, persoalannya 400 gitu ya. Nah, ternyata 400 itu merupakan persoalan yang simpul solusinya udah diketahui gitu. Di sini dikatakan pada umumnya untuk kebanyakan persoalan letak simpul solusi tidak diketahui, tapi persoalan N1 ini diketahui gitu ya. Nah, bagaimana dengan persoalan yang ini? Ada knapsack problem, graph coloring, ada permainan egg puzzle, ada TSP gitu ya. Nah, ini adalah persoalan-persoalan yang simpul solusinya tidak diketahui. Kalau tadi kan simpul solusinya diketahui, yaitu letaknya panjang lintasannya 4, udah jelas nih 4 gitu ya solusinya. Nah, di sini tidak diketahui knapsack problem, memasukkan barang yang tidak sesuai, yang sesuai dengan batas kantongnya gitu ya. Kita kan nggak tahu nih solusinya akhirnya seperti apa. Nah, itu maksudnya. Jadi gimana kalau menggunakan algoritma BNB? Nah, di sini kita menggunakan namanya cos I yang ada topinya ini. Ini merupakan nilai cos taksiran gitu ya. Nilai cos yang taksiran, nilai taksiran gitu. Dengan kata lain, CI ini menyatakan batas bawah dari ongkos pencarian solusi dari status I. Jadi intinya kita menggunakan cos ini. Nah, algoritma global BNB ini yang pertama adalah kalau umpamanya masukkan simpul akar ke dalam antrian, jika simpul akar adalah simpul, maka dia akan stop. Berarti kita membangkitkan satu simpul gitu ya, akar. Kalau ini merupakan solusi, maka akan stop gitu. Kemudian jika key kosong tidak ada solusi, maka juga akan stop. Kemudian jika key tidak kosong, dalam artian ada antriannya, maka pilihlah kos yang terkecil. Misal ini ada anaknya gitu ya. Nah, pilih nih kos yang terkecil, itulah nanti yang akan dibangkitkan gitu. Nah, ini di sini jika simpul I adalah simpul solusi, berarti solusi sudah ditemukan, maka akan berhenti. Jika bukan, maka bangkitkan semua anaknya lagi. Ya, kalau di sini nggak ada solusi, bangkitkan lagi. Gitu ya. Nah, di sini akan dihitung nilai kosnya. Kemudian kembali ke langkah 2. Jadi intinya itu adalah bangkitkan simpul yang memiliki kos terkecil. Seperti itu kalau BNB. Nah, ini ada persoalan, contoh persoalan dengan puzzle 15 puzzle gitu ya. 15 puzzle, ini bentuk awal, ini bentuk akhir. Gimana caranya menyelesaikan dengan BNB? Nah, kalau kita menyelesaikan dengan BNB gitu ya, kita pertama harus mengecek dulu nih. Mengecek, langkah awal itu mengecek apakah bentuk awal ini, bentuknya seperti ini, itu pada akhirnya akan menghasilkan bentuk seperti ini. Itu sebenarnya bisa kita cek. Ada kalanya bentuk awal itu, gimana pun kita menggunakan algoritma apapun, tidak akan menemukan solusi akhir. Nah, gimana cara ngeceknya? Jadi ngeceknya itu kita akan menggunakan teorema ini. Teorema di mana status tujuan hanya dapat dicapai dari status awal jika rumus ini bernilai genap. Jadi nanti kita akan menggunakan rumus ini nih. Rumus ini menentukan apakah suatu puzzle itu bisa diselesaikan atau tidak. Gitunya. Nah, permasalahannya adalah X ini apa gitu ya. Ini apa, kurang I ini apa maksudnya. Nah, kita bahas yang X ini itu ada tuh jika sel kosong. Ini kan posisi awal ya, posisi awal seperti ini. Nah, sel kosongnya itu berada di sini. Nah, kalau umpamanya ini, kalau di sini yang diarsir itu nilainya 1 semua ya, nilai 1. Tapi kalau dia kosong, tidak diarsir berarti nilainya 0. Nah, posisinya sini berarti kita menggunakan yang posisi ini gitu ya. Berarti dia di posisi putih. Ternyata nilainya X-nya itu 0, berarti X-nya sama dengan 0 nanti.
gitu ya. Nah, kemudian kurang I ini apa gitu ya. Nah, kurang I ini adalah, kalau di sini banyaknya ubin bernomor C sedemikian sehingga J kecil dari I dan posisi J lebih besar dari posisi I. Nah, dengan kata lain gini. Jadi misal, jadi ini posisi itu, yang dikatakan posisi itu adalah ini. 1, ini posisi 1, ini posisi 2, ini posisi 3, 4, 5, 6, 7, 8, seterusnya sampai sini posisinya 16 gitu ya. Itu adalah posisinya. Katanya posisi J harus lebih besar daripada posisi I. Jadi misal di sini saya mau menghitung fungsi kurang untuk 4 gitu ya, untuk 4 kita. Carilah angka yang setelahnya, karena pasti angka setelah ini posisinya angka setelah 4 ini akan lebih besar daripada posisi 4 ini berdasarkan pemahaman ini. Jadi posisi 4 itu harus lebih kecil dari posisi yang akan kita cari gitu ya. Berarti carilah angka setelahnya, di mana nilainya itu harus lebih kecil dari 4 gitu ya, lebih kecil dari 4. Nah, di sini jadi J ini harus lebih kecil dari 4. Jadi cari angka yang nilainya lebih kecil dari 4, mana aja di sini. Nah, 15 lebih kecil dari 4, tidak. 2 lebih kecil dari 4, ya masuk ini. 5 lebih kecil dari 4, tidak. 12 juga tidak. 7 juga tidak. 6 tidak. 11 tidak. 14 tidak. 8, 9, 10, 13 juga tidak lebih kecil dari 4. Berarti hanya cuma ada satu angka aja. Kita lihat tabelnya. 4, nilai kurang I-nya itu cuma 1 gitu ya. Karena hanya 1 aja dari angkanya. Nah, contoh lagi. Kita mau cari yang 11, angka 11. Nilai kurang I-nya berapa? 11-nya berapa gitu ya. Di sini ada 3. Dari mana dapat 3? Kita cek. Kita 11 ini ya. 11, cek angka setelahnya yang nilainya lebih kecil dari 11. 14 tidak, berarti ini 8 gitu ya. 9, 10, 13 berarti tidak. Berarti ada 3 angka. 3 angka ini yang nilainya lebih kecil dari 11, posisinya itu lebih besar dari angka 11 ini. Gitu ya, berarti ada 3 angka. Maka cocok seperti ini. Nah, carilah semua I atau semua angka dari 1 sampai 16, nilai kurang I-nya. Gitu ya. Ini udah dicari nih. 1, 0, 2, 0, sampai nanti 16 itu ada 10 gitu ya. Kemudian jumlahkan nilainya. 1 tambah 1, 2, tambah 1, 3, tambah 3, 6, 6 ditambah 6, 12, 12 ditambah 4, 16, 16 tambah sampai 11, sampai 10, itu nanti hasilnya akan 37 gitu ya. Nanti jumlahnya 37, masukkan ke nilai sini. Kurang I itu ada 37, ditambah X-nya tadi berapa? X-nya 0. Karena posisinya di putih ini. Ditambah 0 sama dengan 37. Ini nilainya ganjil gitu ya. Padahal teoremanya di sini harus nilainya bernilai genap gitu ya. Hasilnya harus genap, barulah suatu persoalan itu bisa diselesaikan. Berarti dengan kata lain, kalau bentuk awalnya seperti ini tidak akan menemukan solusi yang diinginkan. Solusi target ini. Karena tadi perhitungannya adalah ganjil gitu ya, ganjil ini. Seperti itu. Nah, gimana kalau untuk solusi awalnya seperti ini? Bisa diselesaikan enggak gitu ya? Sama, kita hitung nih tadi kurang I-nya berapa setiap angka ini. Nah, karena caranya sama, saya skip. Kemudian kita jumlahkan ini. Kalau dijumlahin, ini hasilnya adalah 15 gitu ya. Sini berarti kurang I-nya ada 15, ditambah X-nya berapa? X-nya itu di sini, berarti posisinya ada di sini. Kalau diarsir, berarti nilai X-nya sama dengan 1 gitu ya. Yang diketahui, kalau X-nya itu berada, kalau kotak yang kosong itu berada di kotak yang diarsir, maka X-nya dengan 1, sama dengan 1.
berarti X ini nilainya 1. Sehingga kalau 15 tambah 1 berarti 16. Ini adalah genap. Ya, genap. Berarti dengan kata lain, persoalan ini akan bisa dikerjakan dalam hal akan menemukan solusi target ini. Seperti itu. Jadi kalau untuk penyelesaian dengan BNB gitu ya, kita harus mengecek dulu apakah bentuk ini bisa diselesaikan atau tidak. Kalau umpamanya bisa, ya barulah kita gunakan algoritma BNB. Nah ini kalau secara BFS ya, BFS berarti dia mensamping dulu, kesamping dulu gini ya penyelesaiannya. BFS menyebar dulu. Kalau BFS cara mendalam gitu ya. Ini cuman beberapa aja dibangkitkan. Satu kaki sampingnya aja. Itu secara BFS. Nah, kalau secara BNB gimana gitu kan? Karena tadi kan persoalannya udah terbukti nih kalau persoalannya seperti yang terakhir kita bahas itu bisa diselesaikan. Nah, di sini kita akan membutuhkan lagi-lagi dengan cost kalau dengan BNB. Nah, cara menghitung costnya gimana? Kita menggunakan rumus ini. Taksiran I ya, CI. Bentuk costnya. Di mana ada FI ditambah GI. FI itu adalah panjang lintasan atau cost, ongkos biaya atau cost antara simpul I ke simpul root ya. Itu adalah FI. Kalau GI dari simpul I ke simpul tujuannya. Itu adalah biayanya gitu ya. Berarti biaya yang untuk GI-nya. Nah, kalau hanya pada simple puzzle tadi, kita menggunakan rumus ini juga, tapi di mana ada FP-nya itu ada panjang lintasan dari simpul akar ke P. Misal, ini akar, ini P gitu ya, ini akar. Nah, ini P. Berarti panjang lintasannya ada 1 gitu ya. Misalnya gitu. Berarti kan bukan taksiran lagi, makanya tidak ada topinya di sini. Dia bukan taksiran lagi karena udah pasti nih. Udah pasti nilai lintasannya itu 1 di sini. Nah, kalau GP ini taksiran masih. Karena dari P ke rootnya kita nggak tahu nih, ke simpul tujuannya kita nggak tahu nih panjang lintasannya gitu ya, pastinya seperti apa. Jadi masih taksiran panjang lintasan terpendek dari P ke goalnya atau ke solusinya, itu adalah GP-nya. Nah, mungkin lebih pahamnya kalau ada contoh gitu ya. Di sini kalau GP itu adalah jumlah ubin tidak kosong yang tidak terdapat pada susunan akhir. Maksud GP ini adalah, jadi gini, misal kita punya puzzle awal seperti ini dengan penyelesaian BNB gitu ya. Kita punya puzzle seperti ini, kemudian kita bangkitkan 4 anaknya dengan kita geserkan ke atas, bentuknya seperti ini gitu ya. Kita geserkan kotak yang kosong ini ke kanan, bentuknya akan seperti ini. Kalau ke bawah, yang ini kita geserkan ke bawah, maka bentuknya seperti ini. Kalau digeserkan ke kiri, bentuknya seperti ini, gitu ya. Nah, cost berapa sekarang? Costnya untuk simpul 2, 3, 4, 5. Nah, cara mencarinya adalah dengan menggunakan rumus ini. C tadi, misalnya C2. C2-nya adalah simpul kedua. Cost simpul kedua itu sama dengan F2 ditambah G2. F2, panjang lintasannya ini 1. Ya kan, cuma 1 nih. Maka di sini kita kasih nilai 1. Kasih nilai 1. Dan kemudian 4 ini dari mana? 4 ini adalah taksiran gitu ya. Taksirannya dalam hal di sini diasumsikan bahwa G itu adalah atau G2 itu adalah jumlah ubin tidak kosong yang tidak terdapat pada susunan akhir. Jadi carilah angka pada matriks pada gambar ini gitu ya. Sesuai enggak sama ini puzzle ini? Nah, pada ini targetnya susunan akhirnya. Sesuai enggak sama ini? Target akhirnya itu
atau goalnya itu kan susunannya harus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 gitu ya. Dan di 16 ini yang kosongnya. Nah, ada susunan seperti ini terurut. Nah, coba kita cek di sini. 1, 2, oke sesuai. Harusnya ya. 1, 2, 3, 4. Nggak masalah, ini kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harusnya di sini 7, berarti ini kita tandai. 7, 8, udah cocok. 9, 10, 11, 12, kita tandai lagi. 13, 14, 15, 16. Harusnya di sini 16, karena tidak sesuai, kita tandai. Berarti ada 4 yang tidak sama, makanya di sini nilainya 4 gitu ya. Jadi 1 ditambah 4 sama dengan 5. Jadi cos untuk simpul 2 ini adalah 5. Begitu juga dengan simpul 3 ini. F3 panjang dari simpul ke akar itu cuma satu lintasan ini doang. Berarti cuma 1, jadi 1. 4 ini dari mana? Kita cek lagi. Angka yang berbeda dengan target kita yang kita inginkan yang ini, gitu ya. Berarti 1, 2, 3, 4 kan susunannya seperti itu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ini yang saya lingkari angka yang tidak sesuai dengan yang saya sebutkan gitu ya, alias tidak sesuai dengan target. Berarti ada 4. Seperti itu. Begitu juga nih sama ini sama gitu ya. Sehingga diperoleh nih cosnya untuk 3 itu ada 5, cos untuk simpul 4 itu ada 3, cos untuk simpul 5 ada 5 gitu ya. Sampai sini paham? Kalau ada mau ditanyakan silahkan langsung ditanyain aja. Nah, sehingga kita memperoleh nih suatu gambar awal seperti ini ya. Tadi 5, 5, 3, 5 ini cosnya gitu ya. Nah, sehingga dari 4 buah angka ini, mana yang paling kecil? Ini 5, ini 5, ini 3, ini 5. Berarti yang paling kecil adalah yang ini. Maka yang ini kita expand. Kita bangkitkan lagi simpelnya. Kita bangkitkan simpel, ternyata ada 3 simpel. Kita hitung lagi dengan yang tadi. Ternyata cosnya ini ada 3, 5, 6. Mana yang paling kecil? Paling kecil adalah yang 3 ini. Kita bangkitkan lagi. Seperti itu. Sampai kita memperoleh solusinya ini. Di mana urut-urut, coba cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Seperti itu ya. Nah, itu dengan algoritma BNB kalau pada puzzle itu. Jadi intinya setiap persoalan itu harus ada cost-nya, kemudian pilihlah biaya yang terkecil atau cost yang terkecil. Nah, ini kalau secara tabel tadi sama gitu ya, diurutkan ini yang paling terkecil cost-nya 1. Kalau di expand berarti terkecil ada simpel 4, kemudian baru 2, 3, 5, 4, 2, 3, 5 seperti itu. Begitu seterusnya. Jadi di depan adalah yang di sini adalah nilai yang paling kecil. Oke ya. Bu mau nanya. Oh iya, silakan, gimana? Itu kalau misalkan di simpul, ini kan simpul solusinya di situ gitu, di yang bagian paling kecilnya, di nilai di cost paling kecilnya. Kalau misalkan nanti di cost paling kecilnya itu simpul, gak ketemu solusi gimana? Kembali lagi terus nyari yang lebih kecil lagi gitu. Nah, tadi kan sebelumnya udah kita cek. Kan di sebelumnya ini ada nih. Mana ya? Mana ini? Nah, di sini kita ada pengecekan dulu. Pengecekan dulu apakah bentuk seperti ini bisa menemukan solusi seperti ini. Dengan menggunakan teorema genap dan ganjil tadi. Kalau hampanya hasilnya genap, maka ada solusinya. Itu udah pasti ada solusinya. Jadi kalau umpamanya kita ketemu nih kos yang terkecil di B misalnya, B kita expand terus sampai ada lagi kos yang terkecil lagi, kita expand lagi, itu pasti ketemu gitu loh. Gitu ya. Oh, oke, Bu. Makasih, Bu. Ya, ada lagi yang mau ditanya? Mbak sini. Kalau nggak kita lanjut yang selanjutnya.
Nah, di sini juga masih membahas tentang algoritma BNB. Tetapi pada kasus yang berbeda. Di sini kita menggunakan TSP gitu ya. Traveling Salesperson Problem. Di mana nanti intinya kita mencari jarak yang terpendek gitu ya. Nah, ini kalau umpamanya dengan brute force. Brute force kita berarti membangkitkan semua simpul secara keseluruhan gitu ya. Kalau umpamanya ada 4 simpul, berarti 1 ini dipasangkan ke 2, 3, 4. Pokoknya semua simpul itu dibangkitkan. Ini nanti hasilnya berapa, ini hasilnya berapa, hasilnya berapa. Nah, barulah kita cari cost yang paling terkecil. Ternyata cost yang terkecil itu adalah pada rute ini, yaitu dengan cost 32. Itu kalau pada TSP dengan simpulnya hanya 4. Gimana kalau lebih banyak? Pada ujian aja udah katakan kan kalau pada simpulnya ada 5, itu rutenya itu ada 24, karena kan rumusnya itu adalah 5 dikurang 1 faktorial sama dengan 4 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1. 12, 24 hasilnya. Berarti ada 24 rute kalau pada 5 simpul gitu ya. Pada 5 simpul ada 24 rute. Nah, itu udah kalau dengan brute force bukan solusi yang disarankan menggunakan brute force lagi. Nah, gimana kalau penyelesaian TSP dengan BNB? Nah, di sini perbandingan dulu. Kalau dengan brute force, di sini ini berarti ini ya, berarti di sini umpamanya 1, kota 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kelihatan nih, kalau grafnya ini adalah graf yang berarah gitu ya. Maksudnya berarah ini, kalau dari 1 ke kota 2, itu nilainya adalah 20. Tapi dari 2 ke 1, nilainya 15 gitu ya. Berarti A ke B ini tanahnya gini, berarti ya. Graf lengkap berarah. Karena nilainya berbeda. Oke, di sini kalau menggunakan metode brute force gitu ya, brute force itu tadi 4 faktorial, 5 dikurang 1 faktorial. Berarti 4 faktorial sama dengan 24 rute atau sirkuit Hamilton yang akan dihasilkan. Nah, solusi terbaiknya itu ada di rute ini dengan biaya dengan jarak 28 gitu ya. Pasti menemukan solusi terbaik, tapi dengan usaha yang begitu keras gitu ya ibaratnya. Kemudian dengan greedy itu kan setiap tahapnya, kalau greedy itu setiap langkah mencari solusi optimal gitu ya. Setiap langkahnya mencari solusi optimal. Misalnya kalau pada TSP ini baris pertama itu cost-nya yang paling kecil dari kota 1 ke kota mana yang biayanya paling kecil. Ternyata ke kota 4 gitu ya, bilangan 10 ini udah kita pilih. Kemudian dari kota 4, berarti barisnya kita lihat, kota 4, mana yang paling kecil lagi, yang belum pernah dikunjungi. Ternyata 5 gitu ya. Ke kota 5 gitu ya. Nah, dari kota 5, itu mana lagi nih yang paling kecil? Ternyata di kota 2. Kota 2, berarti kita ke arah kota 2 lagi. Dari ini, mana yang paling kecil gitu ya? 2 paling kecil. Tapi 2 ini udah pernah kita kunjungi nih, jangan dipilih. Paling kecil lagi mana? 4. Tapi ini udah pernah dikunjungi nih, jangan dipilih. Berarti paling kecil lagi mana? Paling kecil lagi, sampai akhirnya kita menemukan 14 gitu ya. 16. Kemudian dari ini 3, ini kan berarti ketiga. Nah, paling kecilnya mana? Paling kecilnya kita temukan di sini gitu ya, yang 3 ini. Maka rute yang dilewati adalah ini nih, 10, 3, 4, 16, 3. Ini jumlah jaraknya ada 36 dengan rute ini. Itu kalau dengan greedy. Sebelumnya udah pernah dipelajari, cuman sekedar mengingat aja. Nah, ternyata hasilnya berbeda nih, 28 sama 36 berbeda hasilnya gitu ya. Ternyata greedy ini tidak selalu menghasilkan solusi yang optimal gitu ya.
berdasarkan yang sudah kita pelajari dengan juga bukti dari kasus ini. Dia tidak akan menghasilkan yang optimal. Nah, apakah dengan BNB akan menghasilkan yang optimal gitu ya? Kita cek. BNB itu nanti akan menghasilkan nih 28 nih, sama ini. Tapi gimana caranya TSP-nya membangkitkan struktur seperti ini? Nah, ini nanti yang akan kita pelajari. Gitu ya, pohon seperti ini gimana. Nah, kemudian di sini ada cost dari simpul hidup TSP. Balik lagi, setiap persoalan kalau dengan BNB harus ada cost-nya. Harus ada cost-nya gitu ya. Nah, cost-nya itu kalau pada kasus TSP itu menggunakan ditentukan dari dua cara ini, yaitu matriks ongkos tereduksi atau yang kedua dengan bobot minimum terlengkap. Kita pelajari yang pertama dulu ya, menentukan cost-nya. Karena kasus pada BNB ini adalah gimana cara kita menentukan cost-nya gitu ya. Cost-nya. Oke. Nah, kita masuk nih. Cost berdasarkan reduce cost matrik biaya yang direduksi gitu ya. Jadi ada pereduksian matriks. Nah, gimana cara mereduksinya? Itu adalah sebuah matriks dikatakan tereduksi jika setiap kolom dan setiap barisnya mengandung paling sedikit satu buah nol maksudnya, satu buah nol dan semua elemen lainnya non negatif. Maksudnya apa? Jadi di sini gini. Ini di baris ini belum ada nol ya. Ini 12, 20, 30, 10, 11 gitu ya. Dan semua ini belum ada nolnya, baik setiap kolom maupun setiap barisnya. Kita mau reduksi nih, cara mereduksinya gimana? Carilah, umpamanya pada baris pertama ini, angka yang paling minimum, angka yang paling kecil, itu kan 10 ya, 10. Berarti setiap baris ini kita kurangi dengan 10, jadi 12 dikurang 10, Oh, ini kalau tidak dengan ini. Oke. Oke. Jadi maksudnya di sini harusnya direduksi dengan nilai yang paling kecil gitu ya. Ini mungkin contohnya untuk menunjukkan bahwa setiap baris itu harus mengandung 0. Ini 0, ini 0, ini 0 untuk baris ini. Ini juga 0. Dan untuk baris ini juga 0 gitu ya. Nah, kalau pada kolomnya juga harus 0. Terus mengandung 0. Ini contohnya aja. Tapi cara mereduksinya ini bukan hasilnya. Oke, misal nih kalau umpamanya pada kasus TSP-nya gitu ya. TSP-nya kita punya solusi seperti graf seperti ini. Kemudian kalau kita ubah ke bentuk ini seperti ini. Di mana grafnya itu punya 5 simpul atau mengunjungi 5 kota gitu ya, dengan nilai dengan nilai misal kalau dari 1 kota 1 ke 5 itu 15, kota 1 ini kan 1, 2, 3, 4, 5, ini 1 ke 5 itu 11, sedangkan 5 ke 1 berarti kolom ke 5 ke 1 baris kelima kolom 1 berarti ya 5 ke 1 ya berarti ini 16. Nah itu kan berbeda seperti itu. Kita ubah nih ke dalam bentuk seperti ini. Nah baru kita cost reduce matriksnya biayanya itu kita reduce ya. Costnya itu kita reduce. Nah di sini misal nih di sini cari baris pertama nilainya yang paling rendah kan di sini 10 gitu ya, 10. Nah, setiap angka ini harus dikurangi dengan 10. Misal 20 dikurang 10 hasilnya 10.
30 dikurang 10 hasilnya 20. 10 dikurang 10 hasilnya 0. 11 dikurang 10 hasilnya 1. Kemudian cari lagi nih baris kedua, nilainya yang paling kecil, yaitu 2 gitu ya. Kita tulis di sini 2. Ini 10 tadi ya. Nah ini 2. Setiap elemen ini dikurangi dengan 2. 15 dikurang 2, 13. 16 dikurang 2, 14. 4 dikurang 2, 2. Begitu seterusnya. Ini paling kecil yang mana? Ini yang paling kecil. Kurangi lagi, hasilnya seperti ini gitu ya. Dari sini. Kemudian ini paling kecil yang mana? 3. Hasilnya seperti ini. Yang paling kecil ada 4. Nah, sehingga kita punya nih angka-angka yang pengurangannya seperti ini. Ini baru meredius dari segi barisnya. Tadi kan syaratnya harus setiap kolom sama barisnya itu mengandung 0 gitu ya. Kita cek. Ini kan udah mengandung 0 ya setiap barisnya. Baris pertama udah ada 0-nya, baris kedua udah ada 0-nya. Baris kedua ini ya gini berarti ya. Baris keduanya ada ini. Baris ketiganya udah ada 0-nya. Baris keempatnya udah ada 0-nya. Kelima juga udah ada 0-nya. Oke, dari segi baris itu mana nih? Gimana kolomnya? Kolomnya apakah udah 0 gitu ya? Ini ternyata tidak ada 0 nih. Kalau yang ini udah ada. Kalau yang ini kolomnya kita lihat ke bawah, oh udah ada 0. Yang ini belum gitu ya. Kalau yang ini juga udah ada nih, udah ada. Nah, tapi karena belum ada yang belum ada, kita reduce lagi dari segi kolomnya menggunakan matriksnya juga gitu ya. Matriksnya kita gunakan yang baru tercipta ini, kita pindahin ke bawah. Jadi setiap kolomnya yang ini kita cari lagi nih angkanya dari kolom 1 ini yang paling kecil yaitu 1. Kita catat di sini. 1 gitu ya. Berarti kalau 13 dikurang 1 hasilnya 12. 1 dikurang 1 hasilnya 0. 16 dikurang 1 hasil 15. 12 dikurang 1 hasilnya 11. Nah, kita cek lagi, ini tadi udah ada 0-nya, berarti nggak perlu. Ini ada nggak? Oh, ternyata ini nggak ada nih. Cari angka yang paling kecil. 3 ya, 3. Berarti setiap item di sini dikurangi sehingga hasilnya seperti ini, gitu ya. Nah, ini udah ada 0. Oh, ini udah ada nih, udah ada 0. Jadi nggak perlu kita kurangi lagi. Ini juga udah ada 0. Jadi hasil akhirnya adalah terbentuk matriks baru, yaitu matriks A. Gitu ya. Karena nanti setiap matriks baru ini akan kita gunakan lagi untuk mengekspan lagi gitu ya. Mengekspan lagi. Jadi terbentuklah ini. Tadi kan pengurangan kita semuanya ini nih ya. Sama yang bawah ini, angka yang kita gunakan untuk pengurangan. Setiap angka ini 10, 2, 2, 3, 4, 10, 2, 2, 3, 4 sama 1, 3, 1, 3 itu dijumlahkan, itu nilainya berapa? Hasilnya di sini 25. Maka root kita baru terbentuk nih satu simpul, yaitu simpul root aja dengan cost atau biaya itu 25 gitu ya. Jadi cara mencari cost atau biaya untuk simpul root itu adalah dengan mereduce matriks ini. Nah, tapi gimana nih kalau seandainya kita expand ke bawah? Apakah sama cara mencari biayanya? Ternyata berbeda nanti, gitu ya. Kalau sampai kita mau mengekspan tadi, ini root tadi biayanya 25 gitu ya. Punya anak misalnya 3 gitu ya. Nah, menghitung cost untuk ini misalnya simpul 1, ini 2, ini 3, ini 4. Menghitung cost 2, 3, 4 ini, itu kita menggunakan rumus ini nih. Apalagi ini gitu ya. Nah, oke kita jelaskan satu-satu. Jadi di sini cost S ini adalah maksudnya kalau tadi ada 3 root gitu ya, 3 root. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Nah, jadi kalau cost 2 berarti di sini C2. Kita mencari biaya untuk simpul kedua gitu ya. Simpul kedua di mana C-nya CR ini adalah cost dari orang tuanya. Di sini kan tadi rootnya kita bernilai 25 ya. Nih, yang ini nih. Yang kita dapat ini atau yang ini nih. Cost 1 nilainya 25 gitu ya. Jadi di sini 25. Nah, berarti CR ini adalah 25 gitu. Kalau sampai kita mencari simpul 2. AIJ maksudnya itu adalah nanti
biaya antara 1 ke 2 ini berapa gitu ya, nanti tergantung matriksnya berapa. Yang penting kita tahu dulu yang mana angkanya. R ini adalah jumlah pengurangan yang kita gunakan. Jadi ini mana ya, ini nih. R ini adalah yang ini nih, jumlah yang ini nih, jumlah angka-angka untuk pengurangan ini tadi, untuk radius matriksnya. Kalau jumlahkan itu sama dengan R, nilai R-nya. Nah itu dulu, penting udah tahu dulu ya maksudnya. Nah mungkin kalau lebih jelasnya nanti bisa dibaca nih penjelasan ini ya. Tadi adalah contohnya. Nah jadi permasalahannya gimana nih kalau umpamanya Ruth tadi itu mau mengekspand 4 anak ini, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Berapa nih cost ya? Nah kita gunakan rumus yang tadi. Tapi di sini berarti kalau umpamanya pertama kan kita mengekspand yang ini dulu ya, mencari ini, maksudnya mencari cost dari simpul ini gitu ya, simpul 2 gitu ya, simpul 2, mencari yang ini dulu, simpul 2. Makanya di sini simpul 2 nih, lintasannya di dalam graf itu 1 menuju 2, 1 menuju 2 itu ini, 1 menuju ke 2, jadi 1,2. Makanya di sini 1,2 gitu ya. Nah, udah caranya gimana? Langkah-langkahnya itu yang pertama, ubah semua nilai pada baris dan kolom menjadi nilai tak hingga. Berarti baris dari 1 baris dari 1 ini, baris dari 1 dan kolom kedua ini yang diketahui tadi ya, harus kita ubah menjadi tak hingga semua. Jadinya ini kan awal, matriks awal. Ini kok berbeda nih sama soal, ya kan? Nilai matriks ini berbeda loh soalnya. Coba perhatikan ini 10, 17. Coba kita lihat. Padahal awalnya itu adalah 20, 30. Ternyata yang dipakai adalah matriks A. Perhatikan, matriks A. Jadi matriks yang udah kita reduce itu yang kita gunakan gitu ya. Jadi nanti di sini nih bukan lagi matriks awal atau matriks soal kita, tapi ini adalah matriks yang udah di reduce, yang udah dikurang-kurang tadi. Ya, jadi sini ada matriks A namanya. Jadi matriks A inilah yang kita gunakan. Matriks A ini yang kita gunakan di sini ya, matriks A. Bukan soalnya lagi yang awal, tapi matriks A-nya. Nah, di sini setelah tadi udah kita ubah nih baris sama kolomnya ya. Baris sama kolomnya ubah menjadi tak hingga. Terus langkah yang kedua, matriks A yang dimana nilainya itu 2,1 berarti ini ya, 2,1 itu juga diubah menjadi tak hingga. 2,1 baris kedua kolom ke-1 berarti yang ini. Baris kedua kolom ke-1 berarti yang ini. Itu juga tak hingga. Tujuannya kenapa diubah tak hingga? Ya ini biar mencegah penggunaan sisi 21. Karena nanti 21 ini kita gunakan untuk rumus tadi. Rumus yang kita sebelumnya disebutkan yang panjang ini tadi ya. Ini. Rumus ini nanti. Nilai ini nanti digunakan ya. Nah, kemudian reduksi kembali semua baris kolom pada matriks A kecuali untuk elemen tak hingga. Nah, di sini reduce lagi dengan cara kita cek nih setiap baris apakah udah mengandung kolom. Ini baris kedua, ini kan pertama semuanya tak hingga, nggak perlu kita cek. Baris kedua ini ternyata udah ada nih nolnya. Baris ketiga udah ada juga nolnya. Baris keempat udah ada juga nolnya. Baris kelima kalau kita cek ini udah ada nolnya. Oke, berarti yang baris nggak masalah. Kolomnya kita cek. Kolom ini udah ada juga nih nolnya. Kolom kedua nggak perlu. Kolom ketiga ini juga udah ada nolnya. Kolom keempat udah ada juga nolnya. Kolom kelima udah ada nolnya. Berarti dengan kata lain matriks ini tidak perlu kita reduce gitu ya. Tidak perlu kita reduce cost-nya gitu, karena sudah mengandung 0 untuk setiap baris dan kolomnya, sehingga nanti itu adalah sama dengan 0 karena nggak ada angka pengurangannya kan, nggak ada angka pengurangannya, jadi artinya 0 karena nggak ada reduce-nya, angka reduce-nya gitu ya.
R-nya sama dengan 0, maka di sini R-nya sama dengan 0, hasil akhirnya adalah matriknya seperti ini, gitu ya. Matriknya seperti ini, sehingga kalau cos-nya untuk simpul tadi, ini kan kita tadi mencari yang ini nih. Nah, ini 1, ini 2, 3, 4. Kita sebenarnya kan mencari yang ini nih, cos-nya. Nah, cos untuk kedua itu sama dengan berapa? C1. C1 ini ada C orang tuanya. C orang tuanya tadi cos-nya. Cos orang tuanya tadi kan C1, ini kan 1 ya. Itu cos-nya 25, sehingga C1-nya sama dengan 5. A12. 12 ini dari sini nih. 12. Nah, baris pertama, kolom kedua. Nah, 1 kedua. Nah, sehingga tadi kenapa yang ini tuh dimatikan ya. Jadi tak hingga yang ini. Biar nggak bingung nanti. Nah, seperti itu ya. Kita pakai yang 10. 10. Jadi sini. 1, 2. Nih, 1. Kita kan cari tadi dari graf 1 ke 2. Berarti 1 ke 2 itu nilainya adalah 10 ini. Baris pertama, kolom kedua. Nah, R-nya berapa? R-nya sama dengan 0 tadi kan? Karena tidak ada angkanya yang untuk mengurangi. Karena ada semuanya mengandung, kolom dan barisnya mengandung angka 0. Berarti R-nya 0. Kalau dijumlahin, 10 tambah 5 tambah 10 tambah 0, hasilnya 35. Berarti cos di sini adalah 35. Gimana nih untuk simpul yang 3 dan 4? Nah, nih. Simpul 3 dan 4 gitu ya, simpul 3. Kita cari dulu yang pertama simpul 3. Berarti grafnya sekarang lintasannya adalah dari 1 ke 3. 2, 3, 4. Ini 25, ini berapa tadi? 35 ya, cosnya. Nah, sekarang kita cari yang 3 ini. Simpul 3, berarti dari 1 ke 3, 1,3. Dari kota 1 ke kota 3. Itu cosnya berapa gitu ya. Nah, balik lagi nih. Baris 1, kolom ketiga. Karena 1, 3. Baris 1, kolom ketiga itu harus diganti semua angkanya dengan nilai tak hingga. Jadi bentuknya seperti ini. Kemudian nilai 3,1 gitu ya. Baris ketiga. Baris ketiganya kolom 1 juga tak hingga gitu ya, berarti mengubah 3,1-nya menjadi tak hingga juga gitu ya, langkah keduanya. Nah, kemudian baru langkah ketiganya di radius. Kita cek ada nggak setiap barisnya ini nolnya. Baris pertama, baris kedua ini ada nolnya, oke. Baris ketiga ini juga ada nolnya ya. Baris keempat ini juga ada nolnya, baris kelima juga ada nolnya, oke. Berarti baris udah aman. Terus kolom pertama ada nolnya enggak? Kolom pertama, oh ternyata tidak ada nih, tidak ada nolnya. Nah, angka paling kecil yang mana? 12, 15, 11, paling kecil mana? Yang 11. Jadi setiap angka di sini dikurangi dengan 11. 12 dikurang 11 itu 1 ya, berarti 1. Kemudian itu tak hingga 15 dikurang 11. 15 dikurang 11 berapa? 4 gitu ya. 11 dikurang 11 itu 0 gitu. Nah, terus cek lagi, ini udah ada 0 belum kolomnya? Oh, udah ada nih, 0, nggak perlu lagi. Berarti kita pindahin aja gitu ya, kita pindahin. Kemudian kolom ketiga nggak perlu. Kolom keempat ini udah ada nolnya. Kolom kelima juga ada nolnya. Gitu ya, berarti cuma 1 nih R-nya. Dengan kata lain, R-nya itu sekarang bernilai sama dengan 11. Gitu ya. R-nya 11, kita udah dapat 1 angka. Kemudian, angka kedua yang dibutuhkan adalah 3,1-nya. 3 baris ketiga, 1, berarti nolnya ini. Untuk ini loh. Oh, maaf, kok 3,1. 1,3. 1,3. Ini ya. 1,3 berarti 17 yang ini ya untuk angka. Nah, C ini maksudnya adalah C orang tuanya lagi, cosnya. Cos orang tuanya tadi berapa? 25. Oke, berarti 25. A 1,3 karena grafnya tadi yang diminta lintasan dari 1 ke 3 gitu ya. Cari 1 ke 3 berarti 17. Angkanya adalah 17. R-nya berapa tadi? R-nya 11 karena cuma 1 angka doang ya. 11 jumlahkan sehingga hasilnya 53. Ini hasilnya dapat 53.
3. Nah, yang keempat sama caranya. Yang keempat kita 1,4 berarti baris pertama kolom ke-4. Ini kolom ke-4 ini. Kolom keempat itu diganti nilainya menjadi tak hingga. Kemudian 4,1-nya juga diganti menjadi tak hingga. Baru kita reduce, cek lagi ada nolnya enggak, baris kedua ada nolnya, oke, baris ini juga ada nolnya, ini baris selanjutnya ada nolnya, juga ada nolnya. Kolomnya, kalau kolomnya ini juga ada nolnya, ini juga ada nolnya, kolomnya ini juga ada nolnya. Nah, ini ada nol, nggak perlu berarti matriks ini nggak perlu kita tulis gitu ya. Berarti membentuk satu matriks baru juga nih, B. Ya, ini juga matriks baru, ingat. Jadi nanti kalau ada anaknya yang mau diekspand, matriks baru inilah yang kita gunakan lagi. Jadi bukan matriks A lagi, tapi matriks baru ini, matriks B. Nah, cosnya berapa gitu ya? Sama, cos orang tuanya 25, ini 1,4, baris 1, kolom 4, nilainya 0. R-nya karena nggak ada tadi kita mereduce, berarti R-nya 0, berarti sama dengan 25 gitu ya. Berarti di sini 25. Nah, mana nih? Dari ketiga ini, cos ini, mana yang paling kecil? Oh, ternyata, ini? Simpul keempat. Simpul keempat ini yang kita kembangkan gitu ya. Matriks ini nanti nih, menggunakan matriks ini. Oh, masih ada satu lagi ternyata. Simpul kelima. Jadi sama ya, simpul kelima. Caranya sama, sehingga menghasilkan 31, 25, 53, 35. Yang dipilih adalah cos yang terendah. Berarti tetap yang 25 menggunakan matriks ini tadi, simpul keempat. Ya, simpul keempat, matriksnya yang dikembangkan aja dah, matriks yang baru, yang B. Kita cek. Nah, ini dia membangkitkan. Kenapa 235 gitu ya? Karena kan tadi udah ada kota 1, 2, 3, 4, 5. Satunya udah kita pilih, kemudian keempat udah kita pilih gitu ya. Nah, ternyata sisa 2, ke 3, ke 5. Di sini mau ke kota dari 4 ini mau ke kota 2, ke kota 3 atau ke kota 5 gitu ya maksudnya. Nah, berapa costnya kalau ke kota 2? Kita cari sama kayak tadi. Costnya itu sekarang dari 1 ke 4 ke 2. Dari 1 ke 4 ya, baru ke 2. Dari kota 1 melewati 4, melewati kota kedua. Jadi 142. Makanya di sini 142. Nah, yang kita perhatikan adalah 2 kota terakhir. Jadi B, ini sekarang matriks B ya, matriks B. Matriks B, matriks yang terakhir kali kita expand. Nah, nih. Yang terakhir kita hasilkan. Dari simpul 4 tadi. Simpul 4 menghasilkan matriks B. Nah, ini kan simpul 4 yang mau kita kembangkan, berarti menggunakan matriks B. Nah, ini dia. Matriks B. Nah, sama langkahnya. 42, baris keempat, kolom kedua, itu diganti nilainya menjadi tak hingga semua, terus 2,4, 2,4-nya juga diganti sama dengan tak hingga gitu ya, makanya di sini tak hingga. Kemudian baru di reduce. Dicek dulu ada nggak setiap baris yang angka nolnya. Ini ada, ini ada, ini ada baris yang ke-5 ya. Kolomnya, kalau kita lihat kolomnya, ini ada, ini juga ada, ini juga ada. Jadi nggak perlu. Dengan kata lain, R-nya pasti sama dengan 0, gitu ya. Nah, lihat di sini. Orang tuanya, cos orang tuanya sekarang, cos orang tuanya yang ini nih, yang C4 sekarang. Karena kan kita mencari yang C6 ya, C6. Cos orang tuanya yang C4. C4 berapa? Itu 25. Maka di sini 25. Terus B 4,2. 4,2 ini ya. Berarti lihat nih, baris keempat, kolom kedua, berarti 3. Ya, baris keempat, berarti di sini 3. R-nya berapa? Karena tadi tidak ada mereduce, R-nya 0. Jumlahkan hasilnya 28. Sama simpel ke-7, juga ke-8 gitu ya. Sama caranya. Kita bahas mungkin yang ke-8 ya, 4 sama 5.
Ya sama, baris keempat, kolom kelima diganti sama nilai apa namanya? Nilai tak hingga gitu ya, nilai tak hingga. Kemudian 5,4 kita balikkan, 5,4 juga diganti sama tak hingga sehingga ini. Kemudian kita reduce, kita cek dulu ada 0 enggak. Oh, ini enggak ada 0 nih. Berarti cari nilai yang paling kecil itu 11. Berarti setiap angkanya dikurangi dengan 11. 12 dikurang 11 itu 1, 11 dikurang 11 itu 0. Gitu ya. Ini baris ini udah ada 0-nya, ini juga ada 0-nya. Ini kolomnya udah ada 0-nya, ini juga kolomnya udah ada 0-nya. Ini kolom ini udah ada 0-nya. Oke, berarti cuman punya satu angka pengurangan, berarti R-nya sama dengan 11 gitu ya. C4, C4-nya berarti kan C8 yang dicari ya, C8. Berarti orang tuanya ada 25 kosnya. Yang ini 25 B45 karena kan dicari 45 ya, baris keempat, kolom kelima, berarti ini nih 0. Jadi R-nya tadi 11, hasilnya 36. Kita selesai, kita cari nih dari angka semua ini, mana nih? Oh ini 28 ini ada 36, mana paling kecil nih? Ini ya, paling kecil. Berarti ini nanti yang kita expand lagi. Tentu yang tertinggal itu adalah 2 kota, 3 sama 5. Ini bisa ke 3, X-nya gitu ya. Nah, X-nya sama dengan 5, berarti sini ada 2 anak lagi. Nah, ini caranya nih. Ini dia langsung aja, berarti sini dari kota yang udah dilewati itu adalah 142 gitu ya. Nah, sekarang melewati yang ke 2 ketiganya, maka di sini 2,3. Ini ya, berarti dari kota 1 melewati kota 4, melewati kota 4, melewati kota 2, melewati kota 2, melewati kota 3, melewati kota 3 gitu ya. Nah, di sini langkah awalnya tetap tadi 2,3-nya, baris kedua kolom ketiga, baris kedua kolom ketiga itu diganti dengan tak hingga, kemudian 3,2-nya kita ganti dengan nilai tak hingga juga, kemudian dicek apakah ada 0-nya. Nah, ternyata ini barisnya, baris kedua ini nggak ada 0-nya ya, maka kita kurang dengan 2 gitu ya. Kita kurang dengan 2, hasilnya seperti ini. Ini juga nggak ada nih angkanya, nggak ada 0-nya nih, baris ke 5. Jadi kita kurangi dengan 11, hasilnya 0. Nah, ini kan matriks yang udah kita kurangi, yang udah kita expand, yang udah kita reduce secara baris gitu ya. Nah, kalau kolomnya kita cek kolomnya. Nah, ternyata ini masih 0 juga, udah ada 0, ini ada 0, berarti nggak perlu di-reduce, berarti angkanya cuma dibutuhkan 2 angkanya aja. Dengan kata lain, R-nya itu adalah sama dengan 2 ditambah 11 sama dengan 13 gitu ya. Nah, di sini C9 ya, ditanya C9, berarti orang tuanya adalah C6. Biayanya adalah 28 gitu ya. Di sini 28, yang C6 ini itu 28, C2,3 ini nih asalnya. Kita menggunakan matriks baru ya. C2,3 berarti baris kedua kolom ke-3, berarti yang sini 11. Berarti 11, 13 ini tadi dari R yang kita hitung tadi, yang ini nih, 13. Jumlahnya berapa? 52, seperti itu. Sampai ke simpel 10 juga sama, seperti itu ya. Nah, sehingga kita cek nih, dari 2 ini, mana nih yang paling kecil nilainya? Paling kecil ternyata simpel 10, oke, simpel 10 berarti yang kita expand. Nih, simpel 10 nih yang kita expand. Nah, melewati kota ketiga terakhir ya. Yang terakhir, berapa nih biayanya? Nah, ini kita cari dengan cara ini biayanya nih. Sama kayak tadi ya. Kita ganti dulu setiap ininya menjadi tak hingga. Ternyata kalau diganti sama tak hingga, dia udah tak hingga semua nih. Gitu ya. Nah, jadi kita hitung aja. C10-nya ini berapa? C10 ini kan C orang tuanya ya. 28 berarti 28. D5,3 itu kan menggunakan sebenarnya matriks yang 6 ini mana? Matriks 10 ini, yang simpel 10 ini, itu kan matriksnya ini sebenarnya, matriks yang baru, ini yang digunakan. Matriks asalnya ini. Jadi kalau umpamanya 5,3 gitu ya, 5,3 baris ke-5,
baris ke-5, kolom ke-3, berarti yang ini. Berarti nilainya 0. Sehingga di sini nilainya 0. R-nya ini, karena di sini nggak ada, kita reduce, R-nya berarti 0. Jumlahkan hasil 28, oke, berarti udah dapat nih ya. Nah, berarti rutenya yang kita lewati adalah kota dari kota 1, 4, 2, 5, 3, 1 dengan panjang rutenya itu adalah 28. Itu tadi menggunakan BNB, gitu ya. Jadi BNB itu ada cost-nya, ada mencari cost yang terkecil. Itulah yang kita expand, intinya seperti itu lagi. Jadi kalau umpamanya dengan tabel, ya ini kalau simpul 1 kita bangkitkan, gitu ya. Simpul 2 berarti ada antriannya, antrian prioritasnya, gitu ya. Prioritasnya berdasarkan cost yang paling kecil. Berarti di sini ada paling kecil itu 4. Baru 25, 3, 5, 5. Baru yang kedua ini nih, yang kelima. Berarti 4, 5, ini 2, 3. Berarti susunannya 4, 5, 2, 3 gitu ya susunannya. Dilihat cost-nya yang paling terkecil dulu susunannya. Nah, ternyata yang paling terkecil ini dari susunan, dari antrian prioritas ini, itu adalah simpul yang keempat gitu ya. Maka simpul keempat kita expand, sehingga nanti menghasilkan anak 6, 7, 8. Jadi antara simpul ini, ini gitu ya. Berarti ada 6 simpul. Mana nih nilainya yang paling kecil? Nah, yang paling kecil ternyata yang 6, sehingga yang 6 dulu nih di depan. Ngikat seterusnya nilai yang terkecil. Nah, gitu. Jadi 6 ini kita expand lagi. Dari kalau 6 kita expand berarti nanti akan ada ini baru gitu ya. Dan nilai terkecil seperti itu. Sampai nanti 11 itu adalah daunnya. Solusinya. Dah, seperti itu. Itu untuk BNB pada kasus TSP. Mbak Sina ada yang mau ditanyakan? Udah paham ya? Kalau umpamanya nggak ada, mungkin dari saya cukup. Mungkin dilanjutkan sama Pak Angga gitu ya. Katanya tadi ada kuis. Jadi atau enggaknya ini tergantung Pak Angga. Oke, silakan Pak Angga. Oke, terima kasih Bu Indah ya. Ya. Oke, tadi latihannya sudah ya Bu Indah? Ada Mas, sebentar. Tadi di material sudah ada contoh ya maksudnya? Ya sudah ada, ya udah ada. Oke, berarti untuk yang di akhir slide tadi nanti bisa di explore sendiri ya. Di situ sebenarnya ada latihan dan ada penyelesaiannya, jadi nanti mahasiswa bisa melihat dari situ sih. Oke, tadi ada yang bertanya nggak ini tentang materi branch and bound ya? Kalau ada yang mau ditanyakan dulu dari mahasiswa, silakan. Sudah cukup jelas ya sepertinya ya. Tidak ada, cuman panjang kata Divav. Oke, ya memang lumayan ya. Dan itu tadi bergantung dengan kasusnya ya. Tadi kebetulan yang dicontohkan tadi tentang apa sih tadi? Tentang ini ya, TSP ya, permasalahan TSP ya tadi ya. Jadi permasalahan TSP kan terkait rute terpendek ya, yang mana di situ mencari yang paling minimal gitu ya kalau rute terpendek. Dan di sini menggunakan reduce cost matrix. Oke. Ya kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan, mungkin kita ini ya, kita coba kuis materinya yang minggu lalu ya, jadi tentang backtracking. Oke. Nah, jadi silakan kameranya dinyalakan semua sambil menyiapkan kertas dan alat tulisnya ya. Kita kuis sedikit saja ya, jadi satu soal saja. Oke, silakan dinyalakan kameranya, siapkan kertas dan alat tulisnya ya. Soalnya nanti saya share di chat ya, linknya itu dalam bentuk Google Form. Nanti di Google Form itu ada link
kalian bisa mendownload ininya, file soalnya. Oke, kuisnya di sini open book ya, jadi bebas kalian bisa buka apa namanya materinya, boleh pakai kalkulator ya dan lainnya. Ini formnya sudah saya share di chat ya, jadi silakan dibuka. Tapi belum saya buka formnya itu. Nanti kalau sudah siap saya buka. Oke, gimana? Sudah siap semuanya? Oke, untuk formnya, oke sudah saya buka ya. Silakan ini dibuka linknya. Nah, jadi ada satu soal ya di situ ya, satu saja. Nanti kalian menuliskan jawabannya di kertas, terus nanti di scan gitu ya atau di foto. Yang diuploadnya dalam file PDF ya. Untuk penamaannya pakai NIM kalian saja. Pakai NIM kalian. Ya, silakan mengerjakan, waktunya sampai jam 3 ya. Oke, 30 menit saja cukup lah itu. Oke, selamat mengerjakan. Kalau ada yang kesulitan terkait apa maksud soalnya, silakan ditanyakan.
Permisi Pak, izin bertanya. Ya, bagaimana? Ini kalau kita udah dapat 3 solusi, berarti nggak usah dilanjutkan Pak pohonnya? Ya, nggak usah. Oh, Tapi itu 3 solusi yang berbeda ya? iya, betul. Oke, Makasih Pak. jadi misalkan ABC sama BAC itu kan solusi yang sama gitu ya. Jadi kalau misalkan ABC dengan ABD, nah itu baru berbeda gitu. Oke. Mungkin ini ya, waktunya saya tambah 10 menit ya. Jadi jam 3:10 ya, karena mungkin khawatir nanti koneksinya bermasalah ya. Jadi untuk waktu kalian second jawaban gitu ya. Oke, silakan dilanjutkan. Ini masih jam berapa ini? Jam 3 kurang 18 ya. Oke. Izin scan, Pak. Oke. Oke, waktunya sampai jam 15:10 ya. Nah, sekarang masih jam 3 kurang 15 nih.
Oke, ini sudah ada yang mengumpulkan 1 orang ya. Ya, yang sudah selesai, silakan boleh meninggalkan Zoom-nya. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Permisi Pak Angga, izin bertanya. Iya, bagaimana? Pak, itu untuk aturan boundnya itu dibuat kata-kata aja atau dibuat kayak rumus gitu, Pak? Dengan notasi kalau bisa. Kan itu kan Oh, kapan notasi, dia Pak. true, kapan dia true, kapan dia false itu ya. Oke, baik, terima kasih. Ya. Jadi dibuat dalam notasi pertidaksamaan atau persamaan gitu ya. Jadi nggak perlu dalam kode program gitu ya. Jadi cukup notasi saja, persamaan atau pertidaksamaan.
boleh nggak kalau misalnya nggak PDF itunya pengen diupload JPEG? Halo, gimana? Kalau yang diupload JPEG, soalnya Oh, agak di HP saya device, kalau satu di device. convert ke PDF nggak bisa ya? Oh, saya coba dulu Pak, kalau saya masih Heeh. upload ya. Soalnya kalau gambar tuh kadang khawatir ini filenya korup jadi nggak bisa dibuka gitu. Oke Pak. Coba pakai PDF. Format penamaannya apa ya, Pak? Pakai NIM saja namanya. Makasih, Pak. Oke. Pak, saya izin meninggalkan Zoom. Oh, belum boleh ya? Oke, gimana? Ada yang bertanya? Nggak, Pak, nggak jadi, Pak. Oh, nggak jadi. Oke. Oke, sekarang jam berapa ini? Jam 14.56 ya. Nah, kita akan selesainya jam 15.10 ya. Itu termasuk waktu upload jawaban. Jadi jangan sampai terlambat ya.
Oke, waktunya 10 menit lagi ya. Silakan dipersiapkan. Jangan sampai terlambat mengupload jawabannya.